Intinya, goal dari berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, itu adalah sebuah kesadaran yang muncul bahwa apapun yang sudah Allah tetapkan di masa laluku, baik itu ada pasangan yang toksik, anak-anak yang toksik, orang tua yang toksik, atau episode-episode apapun yang menyesakkan jiwa, setelah dibangun di atas sebuah akidah bahwa Allah itu maha tahu, apapun yang ia tetapkan selalu dibangun di atas sebuah pengetahuan yang teramat sangat sempurna. Oh, kalau bunda ini tak kasih suami yang setia terus begitu, anak yang baik, mungkin kita itu akan bangga diri, malah teledor, malah menyombongkan diri, bangga-banggaan dengan anak-anak, dengan suami gitu nggih. Nah, akhirnya kita diuji. Allah Maha tahu banget bagaimana kita itu nggih. Nah, setelah itu kita pun tahu Allah pun setelah pengetahuannya sempurna dalam menetapkan segala sesuatu, Allah tuh juga Maha Penyayang. Apapun yang sudah Allah pilihkan skenario untuk kita itu yang terbaik untuk kita. Dengan kesadaran ini, masih ingat toh ada sebuah kisah yang diceritain oleh Rasulullah itu, kalau seumpama ada seorang bayi gitu nggih yang kemudian eh, terjebak di dalam sebuah kebakaran misalnya rumah atau yang lainnya, apa yang dilakukan ibu, maka ibu itu akan terus berupaya apapun resikonya nggih untuk menyelamatkan bayi, saking apanya, saking sayangnya. Nah, setelah memberikan gambaran seperti ini bahwa kasih sayang seorang ibu itu sangat besar, bahkan ia rela mengorbankan dirinya demi sayangnya ke anak tadi nggih. Dan setelah ngasih pemahaman seperti ini, kita bisa ngerasain, oh iya ya, ibu tuh sayang banget ternyata. Nah, ternyata Allah itu kata Rasulullah jauh lebih sayang ke kita ketimbang rasa sayang ibu ke kita. Nah, coba bayangin, berarti kita jadi tahu apapun yang Allah tetapkan itu dalam rangka Allah sayang. Skenario yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Sehingga kalau kita sudah sampai pada titik ini, kita tuh nggak kepingin lagi jadi orang lain. Aku tuh seneng ya kalau umpama jadi kayak temanku ini, suaminya setia, anaknya baik, ekonominya cukup, punya mobil bagus. Enggak. Dia tidak pernah lagi kepingin jadi orang lain. Tidak mau bertukar tempat sama orang lain kan dia tahu yang terbaik untuknya ya yang saat ini. Apapun episodenya karena Allah sangat sayang ke kita. Nah, ini perlahan-lahan monggo di tempat masing-masing belajar tentang akidah, mengenal Allah, ma'rifatullah itu ya. Terus kemudian secara belajar kalem-kalem menginstalnya dalam kehidupan kita sehingga kita tuh betul-betul stabil dalam kehidupan ini nggih. Heeh. Nah, ini saya minta dari Bunda, jangan memaknai berdamai dengan masa lalu itu seperti kepaksa nerima kenyataan. Jangan, menerimanya harus dengan hati yang lapang. Kita tahu itu adalah skenario yang terbaik untukku. Masih ingat? Nanti ya, nanti kita akan membahasnya ketika sudah masuk pada bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang begitu indah. Nah, itu ada salah satu para ulama kita tuh ketika ditanya, wahai guru, apa yang paling kamu harapkan ketika nanti kembali kepada Allah? Amal apa yang paling kamu harapkan bisa menolongmu? Jawabannya Masya Allah ya, yaitu ketika aku berusaha untuk bersabar menahan diri agar aku tidak tampak merengut, tidak tampak wajahku nggak suka ketika di depan istriku. Padahal hatiku tuh begitu nggak suka gitu loh. Tapi demi menjaga hati istriku, aku berusaha tetap tampil tenang, sabar, penuh senyum. Nah, kemampuanku bersabar selama 20 tahun untuk tampil bahagia supaya menjaga hati istriku itulah yang kuharapkan nanti bisa menyelamatkan ketika harus kembali ke hadapan Allah. Loh, seperti ini, nggih. Jadi, ayolah berdamai dengan diri sendiri masa lalu. Itu bukan karena kepaksa, ya, tapi dengan bahagia banget, bahagia banget. Nggih, demikian supaya tidak salah pahami agar berdamai dengan diri sendiri dengan masa lalu itu betul-betul
sesuai goalnya, tidak menimbulkan perasaan tertekan, tidak menimbulkan luka-luka baru karena kepeksa tadi itu ya. Oke, sampun cukup demikian.